warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu semuanya Oke, selamat pagi. Pagi, buha. Selamat pagi. Pagi, buha. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca dulu ya yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Ada yang masih ingat apa itu ilmu kelas? Apa angkat tangannya? Ilmu yang membahas mengenai akidah Islam, ilmu yang membahas mengenai teologi Islam, ilmu yang membahas mengenai tauhid. Ya. Jadi ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas mengenai teologi, tauhid dan akidah. Jadi secara langsung kita mempelajari ilmu kalam, kita mempelajari mengenai esensi ketuhanan. Adapun dalam ilmu kalam ini terbagi menjadi beberapa macam aliran. Mengapa demikian? Karena adanya peradaban Islam pada masa itu membuat orang tuh berpikir, oh iya ya, tahun itu seperti ini, jadi dia berapa gitu. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai masalah Khawarij ya. Masih ingat nggak? Aliran Khawarij itu apa? Aliran yang keluar dari golongan Ali. Kenapa dia keluar ya? Karena dia kecewa, dia tidak menyetujui adanya tahkim. Jadi sebenarnya Khawarij itu adalah kelompok yang masih mengikuti Ali awalnya. Tapi ketika terjadi perang sifil antara Muawiyah dan Ali, mereka pun merasa kecewa gitu. Padahal Ali sudah bertanya nih kepada pengikutnya, kalian gimana nih mengenai peristiwa tahkim? Kalian mau setuju nggak, mau ikut nggak sama peristiwa tahkim? Pengikutnya itu menyetujuinya. Sedangkan setelah peristiwa tahkim itu berlangsung, lantas pengikutnya itu bertanya, kenapa engkau menyetujuinya, wahai Ali? Pengikutnya Ali pun bertanya, bukankah kalian yang menyetujuinya? Jadi maka dari situ aliran Murji'ah. Karena Murji'ah ini posisinya adalah aliran yang netral gitu. Dia tidak mau ikut campur dengan urusan Khawarij yang peristiwa tahkim itu, dia tuh nggak mau ikut campur gitu urusan mereka. Ya, paham? Paham? Ya. Jadi di sini beberapa aliran dalam cara moderat. Ada yang masih ingat? Ada yang X? Ada yang masih ingat moderat itu seperti apa? Nah, yang namanya di sini aliran Murji'ah ini untuk dari segi keagamannya, teologinya, mereka itu masih dianggap Islam, walaupun itu berbuat dosa besar. Nah ini yang salah misalnya, doktrin yang salah Murji'ah ini. Karena kita melakukan dosa besar, misalkan kita melakukan zina nih, ataupun berbuat yang parah gitu. Selama masih ada rasa iman, kita mengatakan syahadat, kita percaya bahwa Allah itu esa, kita masih dianggap beriman. Nah, ini yang salah sekarang kalau kita diterapkan di zaman sekarang. Belum banyak banget gitu kan yang melakukan dosa besar terus dia masih dianggap beriman. Murji'ah itu sendiri dari kata, ada yang tahu? Kata Murji'ah pada ayat itu ada Masdarnya apa? Tahu nggak apa arti
kan udah saya singgung kalau misalnya dalam aliran Murji'ah itu dia sebatas keimanan saja dia sudah dianggap muslim gitu. Nah dari penundaan di sini tahu nggak maksudnya gimana? Ya, jadi di sini sebenarnya penundaan yang dimaksud adalah dia tuh menunda, kan di sini pelaku dosa besar itu masih dianggap muslim kan? Jadi dia tuh ditunda dulu hukumannya di dunia ini nanti diselesaikan sama Allah gitu di akhirat. Nah kemudian penangguhan kan ditunggu dulu kita penghakimannya di dunia jadi di akhirat nanti. Kemudian juga yang untuk ekstremnya sendiri ini terbagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama tuh ada apa? Coba lihat bukunya. Yang pertama Oke, di sini ada 7 aliran dalam sektor Murji'ah ekstrem. Nah, di sini tugas kalian adalah kalian mencari dan menjelaskan masing-masing dari sektor-sektor ini ya berdasarkan urutan. Hitung sampai 7. Ada pertanyaan? Silakan jelaskan apa itu sektor Jahmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu akan menjelaskan salah satu bagian dari aliran Murji'ah ekstrim, yaitu aliran Jahmiyah. Nah, apa sih aliran Jahmiyah ini? Jadi aliran Jahmiyah itu adalah aliran yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika ia menyatakan kekufuran secara lisan, maka ia tidaklah menjadi kafir, karena sesungguhnya iman dan kufur itu berada di dalam hati. Oke, temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dua akan menjelaskan salah satu golongan bagian dari Murji'ah ekstrem, yaitu Al-Salihiyah. Golongan Al-Salihiyah ini itu dia artinya yaitu mengetahui imannya itu adalah mengetahui Tuhan dan kufurnya itu tidak mengetahui Tuhan. Nah, dan dia itu menganggap kalau misalnya sholat dan segala macam itu bukan termasuk ibadah, tapi ibadah yang diyakini oleh mereka itu adalah yang penting beriman kepada Allah itu aja. Yang penting dalam hati aja. Ya, yang penting di dalam hatinya itu sudah ada iman kepada Allah dan dia sudah dianggap sebagai seorang yang Islam. Berarti kalau untuk sholat Ya meskipun dia tidak sholat tapi tetap dianggap Islam karena dia masih meyakini tentang Allah itu Tuhan, masih beriman kepada Allah. tangan. Tepuk pagi. Al-Marawiyah itu menyatakan bahwasanya iman itu hanya bentuk diucapkan oleh lisan saja, dan dia menyebutnya beliau itu sudah membuat sebuah imannya tanpa harus dengan perbuatan dan keyakinan dalam hati. Maka kita jadikan orang yang kafir pun dikatakan beriman dengan sejumlah walau karena perbuatannya tidak selalu menyimpang dari jalan yang telah digariskan. Berarti agak mirip ya sama. Terima kasih. Wah.
dalam pandangan keimanannya si Yunus ini, pokoknya kalau beriman itu dalam pandangan mereka tuh kamu tuh harus makrifat kepada Allah. Makrifat itu ada 3 poin. Yang pertama tuh pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua tunduk kepada Allah, yang ketiga mencintai Allah. Nah, poinnya tuh intinya di sini tuh kamu tuh bakal dianggap beriman kalau kamu tuh punya rasa cinta dan ikhlas mencintai Allah. Nah, yang bikin kamu nggak beriman lagi atau jadi kafir itu kalau kamu takabur. Nah, dia tuh juga beranggapan kenapa iblis itu bisa dikatakan kafir karena dia takabur atau sombong kepada Allah. Nah, dan di pandangan ini juga kalau kamu masuk surga tuh kamu nggak perlu taat, nggak perlu amal ibadah, yang penting kamu cuma cinta aja sama Kelompok Al-Marisiyah dikelompokkan oleh Syekh Al-Marisi berpendapat bahwa iman di samping meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya juga harus diucapkan secara lisan. Dan jika tidak diucapkan bukan iman namanya, sedangkan kufur kebalikan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jatuh mesin disket lah. Ya, jadi saya akan menjelaskan sejarah Al-Qasaniyah. Al-Qasaniyah ini aliran yang berpendapat bahwa Al-Qasaniyah ini orang yang tahu tapi benar-benar tidak tahu. Contohnya aliran ini mengatakan saya tahu bahwa babi itu haram, tapi saya tak tahu bahwa kambing itu namanya babi. Babi ya kira kambing dia makan. Nah, terus ini menurut aliran orang yang menganggap babi ini kambing. Menurut aliran menurut aliran Al-Qasaniyah orang itu tetap mukmin dan bukan kafir. Jadi intinya Al-Qasaniyah ini dia pura-pura tahu Al-Qasaniyah. Maaf kalau dari Al-Qasaniyah kejadian tadi ya. Pura-pura tahu. Oh, gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Mewakili kelompok saya menjelaskan tentang sekte Al-Ubaidiyah. Nah, jadi sekte ini mengikut dari Ubaid Al-Mustaqim. Nah, dia berpendapat bahwa dosa selain syirik pasti akan jatuh. Dia dijadikan seorang dalam keadaan yang sekelas pun. Dia tidak oleh dosa-dosa dan dosa yang masih dilakukan. Dan begitu juga sebaliknya, apabila orang masih melalui dalam keadaan jaga atau mudik, perbuatan baiknya tidak akan berubah kehidupan sebagai orang mudik. Jadi dosanya itu cuma doa misalkan yang Terima kasih. Semuanya kan? Masing-masing. Sekarang saya kasih mungkin di sini namanya snowballing. Snowballing. Nah, di sini rulesnya siapa yang mendapatkan bola ini kalian harus menjawab pertanyaan. Nah, kalau bisa jawab, reward. Kalau nggak bisa dilempar. Siap, Pak. Ya. Iya, kau udah maju. Maju. Jangan
kelihatan. Gini. Kenapa enggak begini cara melempar? Apa jawab pakai kenapa sendiri gitu? Salah sih. Yang isinya itu kayak hal bagi saya buat mempertahankan keimanan seseorang. Ada yang pertama juga itu berisi kayak ilmu tauhid, teologi Islam, dan sejenisnya gitu. Kenapa kelompok Murji'ah itu apa yang latar belakang kemunculan aliran Over pekatis. Lempar pekatis. Lempar. dalam aliran Murji'ah. Siapa yang bisa mengungkap? Siapa Hari ini ada yang ekstrim, kalau keimanannya itu isinya kafir, kalau kamu tidak akan kafir kalau kamu udah bilang kamu sih jadi Ya kan dia tuh nggak mau ikut ngawalin sama kita gitu kan. Terus dia malas gitu. Dia malas ada satu kan dia siapa yang meninggal di sini? tinggal lah. Semuanya meninggal. Ini kan masalahnya karena politik kan. Semakin apa? iPad paling dapat. Bukan berarti. Nggak menjawab. Dadil. Adia kan. Mampu ini. Untuk materi kita hari ini, semoga apa yang akan sampaikan bisa bermanfaat dari Pak Ahmad. Ya, jawab Pak Muka ya. Kemudian diikuti dengan doa ya sama Pak Bos. Silakan dipimpin. Terkecuali ada izin dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Sikiro.